Dibawakan oleh Kak Stanto. Tanggal lahirnya Taman Asih 20 November 1969. Riwayat pendidikan SD lulus tahun 1982, SMP lulus tahun 1985, SMA lulus tahun 1988, S1 1992, lalu melanjutkan S1 kembali tahun 2007, S2 tahun 2013, S3 sedang ditempuh. Alamat Jalan Wanabakti 3 nomor 7, Margarejo Metro Selatan. Motonya Asa Intuisi, Kuasai Informasi. Kepada Kak Stanto dibicara. Jumatan ngap, Jumatan. Assalamualaikum Jumatan. Ini mau diprofesor apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian, calon tamu ya, calon anggota Hambalan SMA Negeri 5 Metro, dan kakak ini menyampaikan materi terkait dengan kedudukan pramuka di pendidikan, kedudukan di dunia pendidikan. Materi ini diminta oleh Tia dan nanti bisa disimak adik-adikku sekalian. Sebelumnya tadi kakak dikenalkan oleh adik yang ada di samping tadi, moderator, bahwa hari ini saya diberi tugas untuk menyampaikan ini, materi. Tidak banyak waktu yang tersedia karena ini juga hari adindian, jadi bukan atau implementasi dari aktualisasi kurikulum 2013 yang di dalamnya adalah ekstrakurikuler wajib pendidikan kepekaan dengan peraturan menterinya 63 tahun 2014. Adik-adikku sekalian, bahwa sekarang pramuka menjadi salah satu ekstrakurikuler yang wajib diajarkan di sekolahan. Adapun bentuk-bentuk pengimplementasian atau penerapannya sekolahan itu nanti kita bahas. Ada itu yang seperti sedang kita laksanakan sekarang ini. Ada bentuknya aktualisasi, di mana kegiatan kepramukaan itu diinkludkan ke dalam materi pelajaran, dan yang reguler ya, yang seperti dilaksanakan latihan kegiatan setiap minggunya. Itu namanya pelatihan atau pendidikan kepramukaan yang secara reguler. Adik-adikku sekalian, di dalam gerakan pramuka ini ada kurikulum dalam ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Bisa adik-adik lihat mungkin dalam slide PowerPoint yang sudah kakak buat. Kalau secara umum itu ini konsep aktualnya adalah demikian, ada tujuan pendidikan nasional yang sudah kita pahami semuanya. Ada kurikulum 2013, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini adalah lingkup wajibnya, artinya ini dunia pendidikan dengan legal ending atau dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sisdiknas. Memuat di dalamnya, tadi sudah kakak sampaikan, ada tujuan pendidikan nasionalnya, ada kurikulumnya. Nanti sama
Kita simak sekarang yang gerakan pramuka. Konsep aktualisasinya dalam kurikulum 2013, ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan adalah sebagai berikut. Kalau tadi di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tujuan pendidikan nasional. Di dalam gerakan pramuka ada tujuan gerakan pramuka. Kalau tadi di sini ada kurikulum 13 dalam undang-undang. Di sini juga di dalam gerakan pramuka ada pendidikan pramukaannya. Dalam kurikulum 2013 di sini ada dalam undang-undang, dalam undang-undang nomor 10 tahun 2003 Sisdiknas ini, di sini juga ada undang-undang atau legal standing dasar hukum yang mendasari bahwa gerakan pramuka itu mempunyai dasar hukum, mempunyai kekuatan, yaitu Undang-Undang 12 tahun 2010. Jadi irisan ada dalam lingkaran-lingkaran ini, kalau ini konsepnya pendidikan nasional dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, di sini ada konsep-konsep aktualisasinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka yang banyak mempunyai. Kita sudah tidak meragukan lagi adalah boleh diselenggarakan di lembaga pendidikan maupun di luar lembaga pendidikan. Terus peran kita di mana, Kak? Peran kita ada di lingkaran yang ada garis kuning ini. Ini gerakan pramuka ada di sini. Ya, ada di sini. Terus sayanya ada di mana, Kak? Adik-adik ada di sini. Gugus depan di satuan sekolah, satuan pendidikan. Kak, gugus depan itu boleh tidak di sekolahan, boleh. Boleh. Pramuka itu yang banyak di sekolahan itu hanya di Indonesia. Ya, artinya kalau pendidikan kepramukaan di luar negeri, pengakap umpamanya Malaysia, itu tidak diselenggarakan di lembaga pendidikan, tetapi malah banyak di teritorial atau di wilayah-wilayah. Ada kalau kita kelurahan seperti itu, juga ada di perusahaan. Jadi itu keberadaan kepanduan, artinya bisa saja tidak di lembaga sekolah, tetapi bisa di lembaga non pemerintah bisa, ya. Itu yang menjadikan sedikit berbeda gerakan pramuka dengan kepanduan, entah itu Singapore Boy Scout, Malaysia, terus kita kepramukaan kita. Ya, jadi boleh. Adik-adik gugus depan ada di sini. Kebetulan kalau di Indonesia dikelola di sekolahan, ya, adanya di sekolahan. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti di kampungmu, di kelurahanmu, di RT-mu buat gugus depan nggak apa-apa, boleh menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Ya, itu. Yang jelasnya seperti apa sih? Yang jelasnya di dalam tayangan slide ini adik-adik bisa lihat bahwa ini tadi adalah penerjemahan kurikulum 2013. Ini adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dengan segala dinamikanya, adik bisa lihat tujuan gerakan pramuka di mana, Kak? Ini, di lingkaran irisan ini. Nah, di irisan ini. Ini gerakan pramukanya, gugus depannya di mana? Di sini. Pendidikan kepramukaannya mana? Ini. Nah, sebagai kepramukaan, sebagai ekstrakurikuler wajib, sekarang harus. Adik-adik harus pahami apa itu pramuka. Oh, pramuka itu berarti orangnya. Kepramukaan apa? Kepramukaan itu kegiatannya. Kalau pendidikan kepramukaan, ya ini proses yang seperti ini. Ya, itu. Jadi kalau ngomong kepramukaan, oh berarti proses kegiatannya. Pramuka itu siapa ya? Manusianya gitu ya. Itu. Ini konsepnya. Gerakan pramuka ini ada di bintang-bintang ini nih untuk andil ada irisan-irisan yang tadi Kakak sampaikan. Kalau ini kurikulum, gerakan ini undang-undang gerakan pramuka ada di sini. Nah, ini kita tidak terlalu banyak peran yang harus kita sumbangkan, tetapi cukup signifikan. Artinya untuk bisa mewarnai bahwa walaupun sekarang ada guyonan, aduh pramuka itu sudah di sekolahan sudah tidak menarik lagi, Kak. Sudah kalah sama paskib,
sudah kalah sama kegiatan-kegiatan yang lain, rohis dan sebagainya. Ya, karena memang kita butuh inovasi, kita butuh pembaharuan metode supaya anak-anak pramuka, supaya adik-adik semuanya tetap happy, tetap senang dengan pramuka. Kak, jadul pramuka itu masih mempelajari Morse, zaman sudah IT, zaman sudah ada HP kok masih harus pakai semapur umpamanya. Boleh, pramuka juga ya tidak alergi terhadap hal yang modern. Tinggal dimodifikasi aja nanti, pesan pramuka, tidak pakai semapur, tetap pakai WA, pakai WA kan perintahnya. Namanya. Itu bagian dari inovasi-inovasi, silahkan ajakan, nggak apa-apa. Di pramuka terbuka. Terus lagi, Kak, ngapain kita harus pakai kompas susah-susah gini? Kita pakai ada Google Map, kita ada pakai yang lebih mudah, mengapa harus menyusahkan diri? Iya, tapi itu tidak selamanya. Seperti itu bisa dilakukan. Contohnya, kalau nanti kakak-kakak, adik-adikku pergi ke hutan sesuai dengan jiwa, kepanduan, senang kita berpetualang, adventure umpamanya. Bisa saja di sana HP nggak kepake, karena nggak ada sinyal. Nah, kita harus bisa memanfaatkan tanda-tanda alam yang ada. Ya, entah itu petunjuk-petunjuk matahari, atau mungkin bulan, tiupan angin, atau mungkin apa saja. Itu bagi seorang anggota gerakan pramuka bisa dijadikan petunjuk atau untuk memecahkan masalah. Ya. Adik-adikku sekalian, untuk lebih jelasnya, paradigma pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan kepramukaan yang ada di sekolah itu seperti ini. Kalau posisimu itu berarti di posisi ini. Ya, ada kelas 10 sampai dengan kelas 12. Itu SMA atau SMK. Materinya apa? Ini ada ekstrakurikuler wajib. Kalau SD ini berapa kali pertemuan? Kalau kita 3 kali pertemuan, ya 3 kali ini SMA. Ini model aktualisasi. Yang menjadi dasar ini apakah? Ini Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010. Nah, ini. Jadi semuanya sudah diatur. Sudah begitu jelasnya. Jadi kalau adik-adik masih meragukan, Kak, sekarang pramuka kok jadi seperti, mungkin ada beberapa tahun yang lalu ada seperti penganiayaan, ada kayak balas dendam, ya yang seperti itu mungkin nanti sedikit demi sedikit ditinggalkan. Karena banyak hal-hal baru yang dari kepanduan dunia saat sekarang tidak boleh digunakan lagi di pramuka. Umpamanya ini contoh yang mudah saja, di gerakan pramuka sekarang nggak boleh deh ada kegiatan api unggun. Ya, bakar-bakar, apalagi kasih ban banyak-banyak itu nggak boleh. Di gerakan pramuka sudah tidak boleh. Di kepanduan dunia sudah tidak boleh. Bisa digantikan mungkin dengan api simulasi saja, api tiruan. Yang artinya apa? Makna terkandung dari kiasan kita melakukan api unggun itu tetap ada, tetapi kita tidak boleh main bakar-bakar lagi. Artinya ada pakai kayu sampai 1 truk nanti dibakar untuk dijadikan api unggun, ditambah ban. Alasannya apa? Ya pramuka untuk menghindari efek global warming. Ya, jadi memang nggak boleh dari mulai sekarang. Tapi kalau saya ataupun mungkin kakak-kakak pembina, Dek, sekarang nggak boleh api unggun. Mesti kalian nggak semangat. Mesti kalian, wah nggak semangat lagi nih, pramuka nggak boleh api unggun, umpamanya. Ya, mungkin sedikit demi sedikit nanti. Ya, sedikit demi sedikit dikurangi. Lama-lama nanti kita pakai api kiasan saja, api tiruan saja. Bisa dibuat pakai kipas angin, pakai kertas minyak, itu seolah-olah itu api gitu. Karena bagaimanapun juga sudah konteksnya, zamannya sudah tidak pas lagi. Kalau dulu para anggota gerakan pramuka mengadakan api unggun itu kan tujuannya untuk satu, umpamanya
melindungi dari binatang buas. Yang kedua, mungkin ya untuk kehangatan, untuk menghangatkan badan. Tapi zaman sekarang, di era teknologi sekarang, binatang buas sudah nggak ada. Malah orang-orang buas yang banyak ya. Sudah itu, kalau sekedar menghangatkan tubuh, sudahlah banyak banget ini caranya. Ada AC, ada mungkin cara-cara yang lebih modern, ada. Nah, itu. Kembali kepada materi. Ini yang mungkin perlu adik-adik ketahui, ekstrakurikuler wajib di pendidikan kepramukaan di sekolah. Jadi kakak di awal tadi sudah menyampaikan ada sistem blok. Kak, kok istilahnya aneh-aneh sih? Sistem blok atau orientasi pendidikan pramuka itu wajib bagi seluruh siswa kelas 10. Ya, semuanya harus ikut. Perkara nanti mau aktif, mau tidak di organisasi kepramukaan, di awal tahun ajaran baru dengan alokasi jam 32 jam, paling tidak, adik-adik harus ikut yang namanya orientasi pendidikan kepramukaan dengan sistem blok. Ya, itu biasanya 3 hari. Tapi karena suasana pandemi seperti ini sudah 2 kali atau 2 tahun ini, hampir seluruh Indonesia tidak melaksanakan itu. Bukan Indonesia, seluruh dunia. Ya. Yang kedua, itu adalah sistem aktualisasi. Ya. Pendidikan kepramukaan bagi siswa, dalam tanda kutip, yang berminat. Nah, ini tidak wajib pakai baju pramuka. Tapi kalau memang adik-adikku semuanya ingin mengikuti pendidikan kepramukaan seperti ini, materinya bagaimana Kak? Materinya diinkludkan ke dalam materi pelajaran. Umpamanya nih yang paling mudah. Di sekolahan pelajaran apa ya? Pelajaran fisika. Di pramuka ada, bisa kok dimasukkan, disisipkan, umpamanya mengukur kecepatan air. Ya, itu kan ada. Terus pelajaran apa Kak? Pelajaran geografi umpamanya, membuat peta-peta, mengukur apa istilahnya, membuat ini apa? Peta-peta menentukan arah ya. Itu kan pakai bisa pakai kompas, bisa pakai alat modern. Artinya apa? Itu juga ada hubungannya dikaitkan dengan tempat-tempat pendidikan geografi umpamanya. Ya, sebenarnya semuanya bisa. Ya, hanya mungkin di tempat-tempat kita, di sekolahan kita, sekolahan kakak, sekolahan adik-adik, tidak semua gurunya pernah ikut pramuka. Jadi masih bingung untuk bagaimana sih memasukkan ilmu kepramukaan ini di dalam pelajaran. Masih bingung. Kalau gurunya itu pernah ikut pendidikan pramuka, umpamanya pernah ikut KMD, pernah ikut KML, punya cara, punya metode, gini loh caranya memasukkan ilmu kepramukaannya. Belajar juga tidak harus di kelas, bisa saja di bawah pohon, bisa saja diskusi di teras yang santai, yang enak, yang nanti tidak dibatasi dengan kanan kiri tembok, atas kipas angin, tapi lebih leluasa gitu di alam terbuka sesuai dengan konsepnya gerakan pramuka. Nah. Terus yang terakhir model apa Kak? Model reguler. Gerakan pramuka atau gugus depan bagi siswa yang berminat. Terus pelaksanaannya seperti apa? Ya seperti yang kita laksanakan ini. Ya, adik-adik nanti boleh datang tiap hari apa di sini. Hari apa Kak Nuni di sini latihannya? Hari Jumat, setiap hari Jumat habis sekolah itu iya. Oh gitu ya, jam pertama jam kedua dimasukkan. Enggak apa-apa. Artinya itu supaya nanti terpicu untuk segera menyelesaikan syarat kecakapan umum. Hari ini saya tadi tanya sama kakak pembinamu, sekian ratus anak, sekian ratus siswa yang nanti akan diterima di forum tamu Ambalan ini menjadi anggota Ambalan sini. Harapannya apa?
setengah tahun ke depan sampai dengan 1 tahun ke depan, peserta didik yang ada di sini sudah pada bantara. Artinya di pundaknya sini sudah ada ijo-ijonya. Nah, di sini. Bangga nanti. Ya. Dan kegiatan nasional tahun 2021, 2023, ini banyak sekali. Ada kegiatan PW nasional besok ke Jambi. Ya, sekitar mungkin 3 atau 4 bulan lagi, mudah-mudahan pandemi sudah agak reda, COVID. Ada kegiatan untuk kamu, untuk adik-adikku sekalian, penegak kegiatan PW di Jambi. Ada kegiatan kemah budaya di Kalimantan Utara. Ada kegiatan kemah Bayangkara di Sibolangit, di Medan. Ada kegiatan banyak sekali yang itu memerlukan peserta didik seperti adik-adik sekalian, sertanya. Tapi kalau adik-adik secara administrasi, secara scouting skill tidak memenuhi syarat, ya tidak akan diajak. Ya. Selesaikan SKU-nya dulu, minimal sampai tingkat bantara. Nanti akan dipilih mana yang terbaik, yang akan dijadikan duta, yang akan diajak, entah itu yang di PW Jambi, kemah budaya di Kalimantan Utara, atau mungkin kegiatan Saka Bayangkara di Sibolangit, itu dipilih yang punya prestasi. Ya. Jadi segera nanti setelah dikukuhkan, dilantik, temuin kakak pembinamu, mintalah segera untuk mengisi SKU, supaya nanti tahapan untuk nanti menjadi enggak, baik itu nanti setelah Bantara, terus ambil Garuda. Wah, hebat itu. Kalau Garuda itu pakai merah putih seperti ini, di bawahnya sini ada kalung merah putihnya, tapi ada simbol Garudanya sih. Itu jarang. Saya di Metro belum melihat yang penegak Garuda. Sebenarnya kalau Anda, adik-adik semuanya, adindaku mau menuju ke sana, ya, saya siap bantu, nanti bisa pakai pramuka Garuda, bisa kegiatan kemana-mana, bahkan ke luar negeri. Ya, kalau sekedar mau jadi peninjau tahun 2022, Anda punya duit, ada di Soraksen di Korea, Anda bisa berangkat menjadi visitor, menjadi peninjau kegiatan Jambore dunia. Di sana akan berkumpul sekitar 165 negara, ya, kepanduan atau kepramukaannya. Boleh. Yang penting punya keterampilan. Ya kalau hanya pramukanya hanya sekedar ikut-ikutan, terus hanya P4, istilah kakak ya, hanya pahpoh plolar-plolor, ya nggak bisa nanti. Harus, yang jelas harus berprestasi. Ya. Baik, kita lanjutkan ke materi, adik-adikku sekalian. Ini menurut kurikulum 2013, ya, bahwa ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan model blok. Kak, yang seperti apa sih model blok? Bahwa seluruh siswa mengikuti kegiatan orientasi pendidikan kepramukaan atau OPK dengan model blok. Pada setiap awal tahun pelajaran dengan siswa baru, masa pengenalan siswa baru atau MPLS. Termasuk pengenalan semua ekstrakurikuler di sekolah tersebut. Ya seperti ini, hanya karena memang situasinya pandemi, kita tidak bisa secara leluasa kita melakukan kegiatan di lapangan. Ya, padahal kita sudah rindu banget ini, sudah kangen, kepingin kemah, kepingin jalan-jalan, ya. Karena secara periodik SMA 5 ini ada kegiatan, bahkan sempat ke Cibubur, meninjau kegiatan-kegiatan di sana ya, kakak-kakakmu dulu. Ini harus dimulai dari sistem awal, yaitu sistem blok. Yang kedua, ini sistem aktualisasi. Nah, ekstrakurikuler dalam konteks implementasi kurikulum. Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok. Dalam kelompok didamping oleh seorang pembina pramuka atau pembantu pembina. Di sini banyak pembinanya, ada Kak Nuni, ada Kak Wardaya, ada Kak Udori, dan sebagainya, dan sebagainya. Juga ada para senior-seniornya yang selalu setia mendampingi kegiatan. Ambil ilmunya dari mereka, curi.
kalau kepingin jadi pramuka yang benar-benar pramuka. Terus pembina pramuka melaksanakan kegiatan orientasi pendidikan kepramukaan. Tentunya pembina-pembina dalam tanda kutip yang sudah pernah dikursus, biar ngerti. Oh, metodenya seperti ini, metodenya seperti ini, Kak. Untuk guru kelas, guru mata pelajaran yang bukan pembina pramuka, membantu pelaksanaan kegiatan orientasi pendidikan kepramukaan. Ini pas pelaksanaan ini kita lihat di ruangan, kita lihat juga kakak-kakak yang lain, mohon maaf, guru-guru yang lain, membantu kakak-kakaknya yang pramuka untuk penyiapan. Dari mulai penyiapan materinya sampai yang lain-lain lah, ruangan juga ini disiapkan begitu representatifnya. Nah ini tidak lepas dari dukungan para teman guru yang bukan pembina yang ada di sekolah ini juga. Jadi memang kerjasamanya harus dibangun di dalam gerakan pramuka, jiwa korsanya harus dibangun. Tadi disampaikan oleh pemateri terdahulu, Kak Kapten yang dari Koramil Metro, tadi bahwa ada berapa tadi 11 kepemimpinan yang sebagian diambil dari kepemimpinan atau sistem amongnya Ki Hajar Dewantoro ya. Ing Arso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani dan sebagainya dan sebagainya. Itu konsep para pendahulu kita, para pembina-pembina kita, para pejuang kita yang menjadi founding fathers-nya. Adik-adikku sekalian, selanjutnya kita sampai pada, ini tadi aktualisasi, 1 minggu 1 kali, latihan hanya 120 menit, latihan bersama dengan gugus depan, tidak memakai seragam pramuka bagi yang bukan anggota pramuka. Boleh, tidak menggunakan SKU bagi yang tidak atau bukan anggota pramuka. Tapi boleh, mau ikut boleh. Pembina atau guru kelas mata pelajaran menjadi pembina pramuka dan pembantu pembina. Jadi sebutannya pembina, bukan pelatih. Jadi, wah aku tadi ada pelatihnya ini. Yang jelas, yang benar itu pembina, bukan pelatih. Kalau pelatih pembina, itu pelatihnya pembina, itu mereka atau beliau-beliau yang sudah pembina, tapi dilatih untuk menjadi pelatih pembina dengan persyaratan mengikuti kursus tingkat pelatih. Itu baru disebut pelatih, jangan salah kaprah nyebutnya. Ya. Itu jadi cukup pembina, kalau yang dari Polres, dari itu instruktur. Ya, sesuai dengan kejuruannya, ataunya kepandaiannya. Ya. Dia kalau memang dari Bima, seperti kemarin ada Kak Zulfan, ada Kak Hairi, itu instruktur dari Bayangkaranya. Ya. Selanjutnya, paradigma pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan dalam konteks implementasi kurikulum. Model pelaksanaan aktualisasi kurikulum 2013 adalah ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Guru kelas, guru mata pelajaran, mengidentifikasi muatan-muatan pembelajaran yang dapat diaktualisasikan ke dalam kegiatan kepramukaan. Dimasukkan gitu loh, ya, di dalam pelajaran. Boleh. Guru menyerahkan hasil identifikasi muatan-muatan pembelajaran kepada kepada pembina pramuka untuk dapat diaktualisasikan. Ya. Oke. Ya. Sudah itu yang ketiga, setelah pelaksanaan kegiatan kepramukaan, pembina kepramukaan menyampaikan hasil kegiatan kepada guru kelas atau guru mata pelajaran. Jadi saling bersinergi, saling ngasih tahu, saling menguatkan. Ya. Nah, adik-adikku ini udah dibisiin ini sama kakakmu ini. Waktunya Kak, terbatas Kak. Ya. Ini reguler, dilaksanakan 1 minggu 1 kali. Lama latihan hanya diperkenankan 120 menit. Ngapa sih Kak kok nggak boleh lama-lama? Nanti tidak bosen. Ya, 120 menit itu 2 jam udah cukup. Terlalu lama nanti bosen. Latihan bersama dengan aktualisasi, boleh. Ya, kalau kita hari Jumat 2 jam ya Dek ya. Ya, 2 jam tuh. Menggunakan SKU atau menggunakan jurnal bagi yang bukan anggota gerakan pramuka. Pembina adalah pembina pramuka dan pembantu pembina.
Ya, pembina dan pembantu pembina itu adalah kualifikasi mereka yang sudah pernah ikut kursus. Kalau belum ikut kursus, nggak bisa disebut pembina. Pembantu pembina. Ya, kursus maksudnya kursus berdasar. Adik-adikku sekalian, pembina pramuka melaksanakan kegiatan pembinaan latihan gerakan pramuka. Pembina mengaktualisasikan pelaksanaan hasilnya di identifikasi muatan-muatan ini. Sama seperti tadi. Oke. Terakhir, kompetensi guru kelas, guru mata pelajaran yang menjadi pembina pramuka, itu harus Bapak Ibu gurumu yang nanti ditugasi untuk membantu, membimbing, mengampu di kepramukaan, itu harus memahami pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib, sekolahnya dan wahana penguatan sikap serta keterampilan peserta didik. Mengaktualisasikan pembelajaran dengan pendidikan kepramukaan. Memiliki kemampuan membina peserta didik dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan dibuktikan dengan nih harus punya ijazah pembina itu. Ya, ijazahnya apa, Kak? KMD minimal, kursus mahir dasar. Jadi kalau ibarat orang naik motor, pembina itu kalau nggak punya sertifikat, ya orang naik motor nggak punya SIM. Kapan ketemu polisi bisa disemprit itu. Ya, jadi pembina pramuka yang sudah memiliki SIM, memiliki KMD, itu baru diperkenankan untuk membantu membina. Ya, supaya tidak terjadi kecelakaan. Artinya kecelakaan pembinaan. Karena di pramuka itu menganut satuan terpisah. Putra dibina putra, putri dibina putri. Ya, itu. Tidak boleh pembina putra membina putri. Yang boleh itu hanya pembina putri membina siaga putra. Itu boleh. Selain itu harus dibina masing-masing. Artinya putra dibina putra, putri dibina putri. Ingat, yang boleh hanya pembina siaga putri membina siaga putra. Lain itu harus dibina masing-masing. Kecuali saat-saat tertentu kita disatukan kegiatannya. Baik, adik-adikku sekalian, waktu yang diberikan ke kakak pas. Ini karena tadi terjadi kemunduran waktu, materi harus maraton disampaikan dan mohon maaf. Yang jelas kakak mungkin tidak hanya sekali ini, tapi akan sering kali datang ke SMA-mu. Silahkan dikomunikasikan dengan Kak Nuni, Kak Udori, Kak Wardaya, kalau ada hal-hal yang terkait dengan pramuka yang pengen ditanyakan atau pengen dimintakan ke kakak, komunikasikan. Insya Allah kakak akan datang, kita akan bareng-bareng jadikan pramuka di SMA Negeri 5 ini menjadi tempat rujukan, tempat orang bertanya, tempat orang nanti belajar. Baik itu terkait mungkin scouting skill-nya, keterampilan-keterampilannya, maupun pemahaman-pemahaman terkait dengan ilmu kepramukaannya. Ya, itu kami punya komitmen bahwa menjadikan SMA 5 yang terbaik lah. Insya Allah setiap kegiatan-kegiatan nanti kita akan dampingi. Itu Dek yang bisa kakak sampaikan terkait kedudukan gerakan pramuka dalam dunia pendidikan. Saya yakin kakak kepada adik-adik kakak tidak puas, dan adik-adik saya yakin juga tidak puas, tapi karena keterbatasan waktu, kali lain mungkin kita bisa duduk bareng lagi, kita bisa punya kesempatan yang lebih leluasa untuk menjadikan pramuka di sekolah ini menjadi lebih baik, ya. Dan itu harapan kita semua. Terima kasih atas atensi adik-adikku semuanya yang hari ini sudah menyempatkan waktu, dan ini sudah hampir pukul 11, ini hari Jumat, kita juga tidak boleh melupakan dharma pertama, ya, tentang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita sudahi dulu materi pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.